Kita bisa langsung mulai, Pak Edri. Siap, Pak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika suaranya kurang jernih begitu ya, karena cuaca tidak mendukung untuk lebih imunitasnya lebih meningkat begitu. Nah, kami dari MBA kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang untuk menyusun neraca bahan makanan di Kabupaten Karawang tahun 2023. Nah, karakter publikasinya adalah 2023, tetapi yang disampaikan adalah kondisi tahun 2022. Kenapa? Untuk menyusun NBM ini persyaratannya satu, data sekunder dan dipublikasikan secara resmi baik oleh produsen data maupun pembina data. Kemudian yang kedua continuous, begitu. Continuous selalu ada setiap tahun. Nah, sehingga data yang dipublikasikan pasti sudah angka tetap, sehingga situasinya adalah N-1. Nah, kecuali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erdi untuk angka sementara atau angka ramalan, tapi seringkali kan dinas produsen data kurang berkenan untuk itu dipotret bagaimana situasi neracanya, itu ya. Jadi ini situasi tahun kemarin dilaporkan tahun ini karena memang karakter datanya adalah data tetap oleh produsen data dan data itu continuous, gitu. Selalu ada setiap tahun, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan NBM adalah sebuah instrumen untuk memantau ketersediaan pangan wilayah. Yang disebut wilayah ini adalah Indonesia, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Jadi barangkali Ibu dari PPS sudah sangat familiar dengan neraca pangan ini, tidak pernah disusun pada tingkat kecamatan dan desa kelurahan ya Bu ya. Pada level otonomi untuk memfasilitasi, merencanakan dan mengevaluasi pembangunan adalah di tingkat kabupaten kota, meskipun desa juga sudah punya otonomi, tetapi rasanya belum sampai ke sana begitu ya untuk memotret situasi pangannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Undang-undang tentang pemerintah daerah. Kita jawab itu. Oke, monggo. Yeah. Nah, jadi NBM ini adalah tabel yang menggambarkan gambaran atau profiling tentang penyediaan atau pengadaan pangan dan penggunaannya pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jadi Januari sampai Desember tahun 2022 yang dipublish tahun 2023 begitu ya untuk kasus kajian tahun ini. Nah, sehingga NBM ini menyajikan jumlah pangan yang tersedia tersedia untuk dikonsumsi, tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita. Karena untuk supaya tidak stunting, salah satu prasyaratnya adalah pangannya ada dulu supaya konsumsinya juga bisa baik dan benar, gitu. Nah, satuannya apa? Yaitu kilogram per kapita per tahun, kemudian gram per kapita per hari. Kenapa harus ada ini? Karena nanti akan diterjemahkan menjadi zat gizi tertentu, yaitu zat gizi makro, protein, karbohidrat, lemak, yang outputnya adalah energi, kilokalori per orang per hari, dan ini protein dan lemak.
Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana profiling pengadaan dan penggunaannya, kemudian mengevaluasi apakah tingkat pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk tersebut memenuhi standar hidup sehat, baik secara jumlah maupun keragaman berdasarkan gizi seimbang yang ukurannya sampai saat ini yang digunakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pangan adalah pola pangan harapan. Nah, kemudian selanjutnya rencana tindak lanjutnya seperti apa begitu. Nah, Pak RD sudah sangat luar biasa memfasilitasi kebutuhan data untuk mempercantik, memperhalus situasi pangan yang tersedia. Tadi ada dari perdagangan, kemudian juga ada dari BPS, tetapi ternyata belum sesuai yang diharapkan begitu ya, belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, nanti di slide berikutnya, gimana sih caranya ini kok jadi kaptek aku? Arahnya gini. Oh, ke sana. Kemana? Jadi sampein aja kalau gitu. Ya. Sampein aja. Nah, dalam konteks pembangunan pangan seperti disampaikan oleh Bu Haji tadi bahwa ketersediaan pangan itu merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini ada konsumsi pangan dan status gizi. Seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi, di antara pemanfaatan, konsumsi dan status gizi ini pelayanan kesehatan dan gizi sangat penting, baik fasilitas pelayanan maupun nakes. Nah, saya juga kepikiran untuk menghitung nakes sampai tingkat desa kelurahan, apakah tidak bisa didekati dari izin praktek gitu dok, SIP. Yang SIP kan harus berkala ya. Ya, artinya data itu kan bisa ditarik. Jadi tidak selalu harus tergantung kepada BPS yang sifatnya kan lebih makro begitu ya Bu ya, lebih makro, tidak sampai ke level desa dan kelurahan. Jadi izin praktek, izin usaha, nah barangkali bisa ditelusur ke sana, mana Pak Herdi ini, supaya nanti untuk membuat SKPG maupun FSVA teman dari DTP SMP lah tadi itu bisa diundang, karena harusnya bisa dikeluarkan begitu ya, bisa di short begitu untuk izin nakes itu berkembang berapa banyak setiap tahun begitu. Nah, kembali lagi ke neraca bahan makanan yang memotret situasi ketersediaan pangan wilayah. Nah, ini ada produksi. Nah, produksi seringkali mohon maaf ini Bu Haji, ada perbedaan angka sedikit begitu ya. Ini pengalaman di beberapa daerah antara data yang dari produsen data dengan yang pembina begitu. Kemudian di wilayah nggak ada, tetapi di provinsi ada produksi komoditas tertentu, sehingga kami biasanya ya mencari mana yang terbesar begitu ya, mana terbesar. Misalnya karena ini sama-sama formal begitu. Kalau komoditas X lebih besar publish dari produsen data, kami gunakan itu tinimbang yang pembina data. Kalau komoditas itu hanya ada di BPS daerah dalam angka Jawa Barat misalnya, maka itu kita masukkan sebagai data produksi, karena khawatirnya ada human error begitu ya untuk mengentry dan seterusnya ya, meskipun itu pasti akan kita verifikasi, kita komunikasikan pada saat pertemuan pendahuluan. Tetapi itu strategi itu beberapa daerah ampuh juga sih begitu ya, saling silang dari berbagai macam sumber data baik pada level provinsi maupun di kabupaten atau kota masing-masing. Oke. Kemudian ekspor impor, nah Bapak kita kebetulan lagi di luar, yang disebut
ekspor impor ini tidak harus antar negara, tapi perdagangan antar wilayah. Jadi perdagangan dalam negeri harusnya juga dicatat, karena pangan merupakan prioritas nasional ya. Ketahanan pangan kan merupakan prioritas nasional nih, selain stunting gitu ya. Nah, harusnya data-data tentang pangan mulai dari produksi, stok, kemudian perdagangan antar wilayah juga dicatat sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas sebagai produsen data, karena berkaitan dengan program dan kewenangan. Output program kewenangan apa sih? Data. Begitu ya Bu ya. Bahasa gampangannya kan begitu ya. Nah, perkara sulit atau susah ya itu wayahna, kalau pekerjaan nggak ada sulit, nggak ada susah, nggak ada tantangan, gabut lah begitu kan, begitu. Jadi ya memang ini seakan-akan teoritis, tetapi kan semua sudah dibagi rata nih. Ada indikator kinerja dinas sampai indikator kinerja pegawai. Begitu kan, karena tools untuk melengkapi data sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas, bidang dan seterusnya, di setiap titik itu kan sudah ada nih penilaian kinerjanya begitu. Nah, siapa penilai yang mengevaluasi kinerja? Harusnya kan pimpinan di atasnya. Nah, permasalahannya pimpinan di atasnya itu paham nggak ya kebutuhan data pangan yang merupakan salah satu prioritas nasional, yaitu ketahanan pangan untuk mencegah stunting. Stunting juga prioritas nasional begitu. Nah, sebetulnya dari manajemennya sih sudah tertata menurut saya, tinggal pelan-pelan diimplementasikan begitu. Hambatan pasti ada, selalu SDM, tetapi kan bisa ditata lah begitu. Gitu barangkali begitu ya. Jadi ekspor impor ini selalu menjadi permasalahan Bu Haja adalah membuat neraca bahan makanan, karena itu tadi yang disebut ekspor impor hanya yang antar negara, padahal keluar Kerawang itu ekspor, masuk ke Kerawang impor, karena perdagangan antar wilayah, perdagangan dalam negerinya Kerawang lah begitu ya. Nah, ini yang perlu disepakati terminologinya sehingga bisa dijabarkan menjadi sebuah aktivitas, program dan kegiatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi tindak lanjut nanti. Oke. Nah, jadi lanjut, tujuan kegiatan kita ini adalah pertama menyusun neraca bahan makanan. Nah, ini nanti ada 3 set begitu ya, 3 set, 3 versi dengan pendekatan dengan justifikasi yang nanti saya jelaskan. Kemudian analisis jumlah dan kualitasnya, dan yang terakhir adalah rekomendasi untuk strategi penyediaan pangan. Kemudian dasar hukum, lanjut dasar hukum. Nah, mohon diingat nanti untuk beberapa aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pangan, begitu Bu Nui ya. Kalau masih ada menampilkan dasar hukum terkait SPM pangan, nggak berlaku, karena pangan bukan pelayanan wajib, bukan urusan wajib pelayanan dasar. Nah, beda dengan kesehatan, dengan pendidikan punya SPM, begitu. Tapi kalau pangan adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, sehingga nanti kinerjanya ditentukan dengan NSPK begitu ya. Dan salah satu regulasi yang sampai saat ini saya baca adalah Permendagri 86 tahun 2017. Di situ ada indikator kinerja tentang berkaitan dengan aspek kesra dan yang berkaitan dengan pelayanan umum. Nah, neraca bahan makanan untuk motret ketersediaan pangan ini berkaitan dengan indikator kinerja pelayanan umum, yaitu apakah ketersediaan pangan pokok memadai atau tidak. Yang kedua adalah ketersediaan total pangan yang diukur dengan ketersediaan energi dan protein sesuai dengan standar hidup sehat atau tidak, gitu.
Ya, sehingga mohon izin mungkin di KAK saya keluarkan regulasi tentang pangan sebagai SPM, Pak Herdi. Gitu. Nah, ini metode untuk menyusun NBM, jenis dan sumber data dan rumus pengolahannya. Yang pertama, laju dan pertumbuhan penduduk. Ini kami menggunakan publikasi dari BPS. Ini data proyeksi ya Bu Haji ya, bukan data catatan real. Jadi kami menggunakan data publikasi dari BPS. Kemudian produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan. Nah, ini berasal dari Dinas Pertanian dan Kerawanan Pangan. Kemudian cadangan pangan, ini harapannya ada 2, Bulog dan Dinas Pertanian. Ternyata yang tersedia hanya Bulog, CPBD, tetapi lumbung pangan masyarakat tidak ada datanya, begitu ya. Padahal harusnya bisa ditambahkan ada sekian LPM dan ada sekian stok yang ada di sekian LPM tadi, begitu. Karena ini merupakan potensi pangan, begitu, potensi pangan yang ada di masyarakat yang bisa dirangkum menjadi potensi di sebuah atau di Kabupaten Karawang. Kemudian konsumsi pangan penduduk ini diperoleh dari DKPP Jawa Barat yang sudah olahan berasal dari BPS. Tadi disebut dari modul Susunas, konsumsi dan pengeluaran pangan Susenas, tetapi yang memberikan yang mengolah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Kemudian RPJMD ini kita kutip untuk apakah NBM ketersediaan pangan kita ini sesuai dengan target atau tidak pada proses evaluasi. Nah, untuk menghitung ketersediaan pangan adalah produksi dikurangi perubahan stok. Perubahan stok ini stok Desember dikurangi Januari pada tahun 2022, ditambah impor dikurangi ekspor, kemudian dikurangi dengan berbagai macam penggunaan. Karena pangan yang ada tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk pakan, untuk bibit, untuk bahan baku industri, makanan maupun non-makanan, kemudian tercecer turis dan penggunaan lainnya. Nah, ini sudah semakin lengkap pola pikir di dalam membuat neraca, karena yang penggunaan itu tidak hanya untuk pakan, bibit, bahan baku industri, makanan dan non makanan tercecer, tapi juga ada turis. Nah, nanti turis ini kita anggap itu adalah karyawan di pabrik-pabrik yang di Karawang ini kan banyak sekali, begitu ya, begitu. Nah, penggunaan lain ini tidak ada nantinya. Kemudian, nah ini contoh kolom-kolom untuk menyusun NBM. Jadi kolom 16, 17, 18, 19, 18, 17, 16, 15 ini adalah ketersediaan untuk dikonsumsi. Ketersediaan untuk dikonsumsi belum masuk mulut. Tapi kalau konsumsi Susenas itu sudah masuk mulut, begitu. Nah, untuk menyusun NBM ini ada 3 file, begitu ya. Kami menyajikan 3 file. Nanti monggo apakah ketiga-tiganya ini diambil, digunakan, disepakati atau salah 2, begitu. Yang pertama adalah untuk menjawab bagaimana profiling produksi pangan ini bisa ngasih makan penduduk Karawang apa enggak. Konsepnya adalah subsistensi atau swasembada atau kemandirian, begitu. Nanti gimana potensi pangan di sini dengan asumsi tidak ada perdagangan. Pokoknya produksi itu bisa ngasih makan penduduk apa enggak, begitu ya. Setelah tentunya dikurangi dengan penggunaan untuk melihat profiling potensi sumber daya pertanian, gitu. Kemudian alternatif kedua, karena tadi data ekspor impor tidak ada sampai saat ini, belum tersedia, gitu, karena harusnya ini sudah menjadi keluaran tahun yang lalu juga ya Pak Hendy ya.
tapi mudah-mudahan nanti bisa disepakati lagi. Nah, sehingga data ekspor impor ini kita estimasi dari data konsumsi. Nah, ini alternatif ketiga seperti yang tahun lalu kita gunakan. Nah, tetapi pada saat kami mendiskusikan tentang penyusunan RADPG di Jawa Barat maupun di Karawang, ternyata ada pertanyaan begini. Katanya surplus. Ini di Jawa Barat nih kasusnya di Jawa Barat. Katanya surplus kalau dari hitungan-hitungan di atas kertas. Tetapi kenapa kok barangnya mahal ya? Ini terutama untuk beras gitu. Sehingga kami coba menelusuri metode bahan pokok BAPOK. Nah, ternyata ini sama juga dengan neraca pangan yang disebut kebutuhan pangan penduduk tidak hanya rumah tangga, tetapi juga industri, tetapi juga horeca dan jasa lainnya, termasuk jasa kesehatan. Nah, industri ini kan sudah masuk penggunaan, gitu ya. Nah, tetapi untuk horeca, jasa kesehatan lainnya, misalnya rumah sakit, kemudian diklat dan seterusnya, ini belum, sehingga nanti konsumsi rumah tangga Susenas ditambah dengan hasil BAPOK, tapi Jawa Barat ini, Jawa Barat, karena BAPOK ini masih tingkat Indonesia, belum sampai tingkat provinsi. Jadi Indonesia unitnya adalah provinsi, tapi kalau sudah ada studi BAPOK di Jawa Barat, pasti Karawang akan menjadi unit, begitu kan ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari metode yang kedua ini. Tetapi ini menjadi lebih komplit komponennya, begitu, lebih komplit komponennya. Jadi tidak hanya rumah tangga yang perlu kita pikirkan, konsumen kita, begitu, konsumen kita. Jadi rumah tangga yang di horeca, makannya di horeca, yang juga sedang di rumah sakit, begitu. Jadi kalau yang Susenas ini hanya konsumsi rumah tangga konvensional, begitu istilahnya ya. Tapi yang non rumah tangga itu belum tercatat, sehingga salah satu kelemahan atau underreported dari Susenas adalah itu, gitu ya. Sehingga kemudian ada survei BAPOK, bahan pokok, begitu. Nah, tetapi komoditas BAPOK itu hanya terbatas beras, jagung, daging sapi kerbau, daging ayam, telur ayam ras dan telur bebek dan ikan. Jadi hortikultura belum ada, gula belum ada, kemudian buah biji berminyak juga belum ada, kedelai juga belum ada. Jadi kita mencoba memanfaatkan semua sumber data, begitu, yang kira-kira bisa mengestimasi. Jadi estimasi ini ya, untuk ekspor impor ini estimasi, banyak pendekatannya, banyak asumsinya, sehingga ini sekaligus titik lengkap dan titik lemah, begitu, titik lengkap dan titik lemah. Nah, mudah-mudahan untuk tahun-tahun mendatang ini bisa menjadi data real tadi, data real, begitu, gitu ya. Nah, kemudian untuk analisis secara jumlah kita nanti coba rasiokan dengan energi dan protein. Ini untuk menjawab salah satu indikator di dalam pelayanan umum urusan pangan, termasuk bagaimana ketersediaan pangan pokok terhadap total ketersediaan. Ini untuk jumlahnya. Kemudian ini tidak keragaman ini tidak menjadi indikator kinerja sebetulnya berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, tetapi kalau kita ingin tidak stunting, maka konsumsi pangannya kan juga harus macam-macam nih, beraneka ragam, bergizi seimbang. Nah, kalau tidak kita potret ketersediaan pangannya beragam, bergizi seimbang, kan tidak komplit, begitu ya. Sehingga ini kalau berdasarkan standar, ini melampaui standar kinerja yang nanti dilaporkan, begitu Pak. Karena kalau berdasarkan Permendagri hanya ini dan itu, begitu. Jadi capaian kinerja ini melampaui standar. Standarnya adalah Permendagri 86 tahun 2017. Ini pola pikir yang biasa terjadi pada saat akreditasi program studi, begitu ya. Nah, bagaimana gambarannya? Seperti ini.
2022 nggak ada ya penduduknya. Oh ini 21, ini 22. Maaf untuk ininya apa salah tulis. Nah ini potensi pangan berdasarkan pangan yang terbanyak ini per ada 9 kelompok pangan atau 9 jenis pangan. Perkembangannya seperti apa? Beras meningkat. Umbi-umbian 2021 tidak ada data, 2022 ada data. Daging sapi ini menurun. Daging ayam ras meningkat. Kedelai ada data 2022, 2021 nggak ada. Kelapa adanya di 2021, 2022 nggak ada. Kemudian ikan bandeng ini turun. Kemudian sayuran petai dengan jamur tiram, kenapa ini? Tapi lajunya jadi harusnya nggak ada. Ya mohon maaf ini lajunya nggak ada. Kemudian mangga turun. Kemudian cadangan beras ini seperti itu. Jadi ada kelebihan dari stok akhir dikurangi stok awal. Januari awal, akhir Desember. Kemudian estimasi ekspor impor. Estimasi impor. Ekspornya nggak disebutkan ya? Nggak ada ya? Nah ini ada pendekatan dengan bapok dan tidak bapok. Ini ada relatif berbeda banget begitu ya kalau kita tidak memperhatikan horeca dan jasa kesehatan jasa lainnya begitu. Ya, sehingga meskipun ini pendekatannya adalah angka Jawa Barat gitu ya. Nah kemudian bagaimana situasi ketersediaan pangan? Ternyata data produksi saja dikurangi dengan penggunaan surplus begitu. Surplus gitu. Nah tetapi total ketersediaannya hanya 80% dari yang dianjurkan untuk hidup sehat. Proteinnya surplus dan keragamannya hanya sepertiga dari yang ideal 100 gitu ya, 37,4 poin skor PPH-nya dari 100. Nah ini potensi pangan, sumber daya pangan produksi yang ada di Kerawang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduknya gitu ya. Nah jadi mandiri padi-padian begitu ya, mandiri padi-padian begitu. Kemudian pangan hewani tidak begitu ya, tidak. Karena harusnya 12%, hanya sepertiga saja potensi pangan hewani untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oke. Nah, kemudian dengan bapok ini energi yang tersedia hampir 3.000 dan ini juga surplus secara keseluruhan. Yang pertama dukungannya dari padi-padian pastinya. Kemudian dari ini sedikit sih ya, dari sayur dan buah begitu, sayur dan buah. Dan kemudian skor PPH-nya 90 begitu. Kemudian kalau sama aja ini dengan data ton ini sama untuk pangan-pangan strategis. Kemudian kalau hanya Susena saja ini hampir memenuhi, hampir 100%, tetapi skor PPH-nya lebih sedikit ya, tidak 90 tapi 86, dan tetap padi-padian sayur buah surplus begitu. Tuh. Nah, karena tahun 2022 estimasi ekspor impornya hanya dari data konsumsi rumah tangga berbasis Susenas, bukan ditambah dengan bapok. Nah ini menurun jumlah energi yang tersedia menurun, kemudian proteinnya juga menurun, skor PPH-nya juga menurun begitu. Nah ini kan
Pak Edri pasti nggak happy, makanya terus gimana ya ditelusuri sumber data yang lain Pak. Meskipun ini pendekatannya Jawa Barat, tetapi komponen yang dibutuhkan, komponen konsumen menjadi lebih lengkap, sehingga jumlah konsumsinya pasti lebih banyak begitu ya, karena estimasi ekspor impor dari data Susenas itu pola pikirnya sederhana. Jika produksinya 10, yang konsumen itu hanya butuh 8 unit, yang 2 dikeluarkan. Nah, apakah yang 2 itu perlu dikeluarkan? Datanya kan nggak ada real. Jadi estimasi dikeluarkan ekspor. Nah, sebaliknya jika produksi 10 kebutuhannya 15, maka yang 5 impor. Apakah betul? Ya hanya malaikat yang tahu Bu, gitu, karena tidak ada konfirmasi dari data real begitu. Nah, Kabupaten Bandung ya Mas ya, Kabupaten Bandung pernah membuat aplikasi pasokan pangan. Para penyuluh itu diberikan handphone sekalian untuk survei harga. Nah, ternyata inisiasi itu berbarengan antara Indak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ya kalau Bandung ya, begitu. Jadi dua-dua itu kok ya disetujui oleh Bapeda begitu. Nah, tetapi yang eksis adalah yang dari Dinas Ketahanan Pangan selama mungkin kira-kira 2 tahun begitu. Jadi data pasokan, data harga itu setiap minggu, setiap bulan bisa direkap, setiap tahun bisa direkap begitu. Nah, tetapi ternyata ada peraturan pimpinan daerah, mungkin di seluruh Indonesia sama, bahwa wali data harus yang mengelola data itu, server dan macam-macamnya, sehingga alih fungsi, alih kewenangan bubar begitu, sehingga aplikasi dan sistem mekanisme di lapangan yang sudah berjalan akhirnya tidak ada jejaknya. Nah, ini juga salah satu kelemahan tata kelola menurut saya begitu ya, karena ya semua harus taat azas regulasi, tetapi plus kelemahannya begitu. Oke. Nah, ini sama polanya dari ton, tetapi untuk komoditas strategis yang dikelola oleh pangan. Kemudian kinerjanya seperti apa dari 3 pendekatan tadi? Semuanya tercapai sih Pak. Untuk ketersediaan pangan pokok begitu. Artinya dari total ini terhadap ini berapa sih? Nah, semua sudah di atas 100, targetnya 92 begitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari AKE, nah kalau dari AKE ini yang ditambah Bapo, ini yang tercapai untuk AKE karena targetnya 3.000, padahal sebetulnya ketersediaan pangan targetnya jangan banyak-banyak, 2.400 aja, karena itulah standar untuk hidup sehat, pangan yang harus disediakan, energinya begitu. Nah, kalau ini dibagi dengan 2.400 dan dibagi dengan 63, nah sebetulnya sudah tercapai sih begitu ya. Cuman yang ini nih hanya 94 tadi ya, 94. Nah, kalau berdasarkan track pencapaian kinerja di atas 90 itu sebetulnya sudah happy. Kalau kategorinya 90 ke atas, 90 dan 80 kalau nggak salah, 80, 70 dan 70 ke bawah. Nah, jadi ini dalam rangka untuk stunting kan ada begitu ya Bu ya. Capaiannya kalau 90 ke atas itu adalah happy, 80 sampai ini lanjutkan, on track, masih on track begitu. Kemudian 70-80 usaha keras. Nah, kalau di bawah 70 mengkhawatirkan lah. Itu
kategori pencapaian kinerja versi Bappenas begitu. Nah, sehingga sebetulnya dari dua data ini kegedean ini Pak. Harusnya ini kalau ketersediaan pangan itu cukup 2.400 saja. 3.000. Dan ini 63 aja begitu. Iya, begitu. Karena 2.400 itu untuk menjamin pangan tersedia untuk dikonsumsi penduduk sudah memadai sesuai dengan standar hidup sehat begitu. Kalau untuk AKP ini cukup ya? 63 saja. Gitu. Jadi nanti kalau untuk membuat RPJMD Bu Nui, mohon nanti mudah-mudahan tidak ada lagi dinamika penduduk, aktivitas, bonus demografi dan seterusnya, sehingga tetap 2.100 untuk konsumsi dan 2.400 untuk ketersediaan. Nah, itu menjadi target setiap tahun begitu. Jadi jangan eksponensial begitu. Gitu. Ya, sehingga nanti nggak kekejar gitu, padahal untuk hidup sehat baik-baik saja kondisi capaian tiap tahun gitu. Nah, jadi rekomendasinya penguatan cadangan pangan, pemantauan distribusi pangan ini tetap menjadi saran kami. Kemudian sebetulnya ini dan ini sama begitu, karena berkaitan dengan kerjasama antar daerah supaya ada jaminan pasokan begitu. Karena tadi dari produksi, potensi produksinya kan tidak semua pangan yang dibutuhkan bisa diproduksi sesuai dengan ekosistemnya begitu gitu ya. Jadi ekosistem di Kerawang adalah padi begitu, plus sayur dan buah ya, enggak juga, ini pangan hewani, sepertiga dari kebutuhan pangan hewani bisa disediakan oleh produksi. Nah, tetapi siapa yang menjamin itu diam di tempat di Kabupaten Kerawang kan nggak ada. Makanya kan sistemnya terbuka kan, bisa beli, bisa jual, begitu. Nah, sopo yang mencatat gitu loh masalahnya ini sekarang tuh, begitu. Punul. Gitu. Jadi nanti tolong Bapak dari perdagangan difasilitasi untuk mencatat keluar masuk pangan. Kalau zaman dulu kan ada jembatan timbang. Nah, jembatan timbang bisa dititipin jenis dan jumlah truk. Kadang-kadang kan hanya tonase aja ya untuk infrastruktur jalan, begitu. Nah, tetapi lupa yang dibawa itu apa, nggak dicatat, begitu. Nah, sebetulnya bisa nanti untuk ini sebetulnya NBM zaman dulu kala sebelum ada aplikasi untuk memudahkan perhitungan dengan metode plus minus di kalkulator, timnya tuh lengkap tahun 2000-an. Ketahanan pangan baru dibentuk. Untuk NBM, Dinas Perhubungan diundang karena berkaitan dengan yang bisa dititipin keluar masuk pangan, karena beliau punya instrumennya yaitu jembatan timbang. Nah, sekarang meskipun ada jalan tol kan jembatan timbang di beberapa titik kan ada juga toh. Nah, begitu. Nah, kalau untuk daerah kepulauan, selain pelabuhan, banyak pelabuhan kecil-kecil Spanyol kan ya, baru nyolong jadi nggak kecatat begitu. Nah, tetapi minimal yang gede-gede kan tercatat ya. Nah, jadi kalau di Kerawang kan hanya satu titik kan, darat, lebih gampang tinimbang daerah kepulauan begitu. Misalnya ada nggak ya pelabuhan di Kerawang? Nggak ada, iya, belum akan. Nah, kalau akan ASDP kan nanti, nah nanti bisa diajak kerjasama. Jadi ada Hubdat ya, dari perhubungan darat, dan Hubla perhubungan laut. Nah, kalau Cengkareng itu kabupaten atau kota Tangerang ya? Nah, itu dia harus juga bekerja sama dengan karantina atau bea cukai di Cengkareng untuk
hubdar, perhubungan udara begitu. Nah, itu titik-titik keluar masuk barang, termasuk pangan. Nah, seringkali yang menjadi perhatian kita ekspor itu adalah non pangan yang dicatat dengan seksama. Padahal pangan itu loh menjadi gonjang-ganjing konflik, gonjang-ganjing kemiskinan, gonjang-ganjing sampai stunting begitu. Nah, nanti mohon ini menjadi perhatian begitu. Yeah. Kemudian data, nah ini salah satu kelemahan ini hanya belum dikoreksi penggunaannya dengan wisdom. Meskipun Kerawangan bukan tujuan destinasi ya, bukan tujuan destinasi wisata. Jadi sebetulnya ini bisa diabaikan, tapi juga harus mulai dicatat karena Jakarta Kerawang kan dekat. Jadi untuk rapat-rapat seperti ini kan hilir mudik barangkali ya, akhir tahun untuk SPJ dan seterusnya begitu. Jadi ini apakah sudah masuk di dalam jasa lainnya atau masuk di dalam Horeca? Nah, si turis ini masuk dalam Horeca. Jadi berapa banyak hotel, restoran dengan data kunjungan. Nah, apakah ada statistik hotel Horeca? Ya ada ya, wajah ya, sampai tingkat kabupaten kota. Ya, nah jadi mungkin untuk tahun depan ini bisa kita koreksi, kita perhalus begitu ya Pak, supaya metodenya lama-lama jenis datanya semakin komplit gitu ya Pak Edi ya. Punten untuk tahun ini belum selengkap yang seharusnya. Ini, nah pertanian berkelanjutan untuk ini sudah barangkali dengan berbagai teknologi pertanian berkelanjutan, tetapi yang 6 ini juga pasca panen untuk mengurangi food loss. Jadi sekarang isunya untuk meningkatkan produksi selain produktivitas melalui budidaya, teknologi budidaya, tapi juga pengurangan food loss dengan teknologi pasca panen. Begitu. Nah, artinya nanti kalau mengajukan sapras pertanian, mohon juga tidak hanya untuk sapras budidaya, tapi sapras pasca panen, begitu, pengeringan dan seterusnya, supaya yang tercecer ini tidak banyak, sehingga jumlah produksinya meningkat karena memang kita efisien, begitu. Oke, umbi-umbian, daging ruminansia dan seterusnya, kalau ini memang memungkinkan sesuai dengan sumber daya lokal, sehingga memang penguatan program produksi pangan tidak hanya pada padi, tapi juga umbi, rumin dan kacang, buah biji berminyak dan seterusnya. Kemudian penguatan koordinasi untuk menjamin ketersediaan. Nah, ini memang agak agak kualitatif begitu ya, bagaimana pelaku usaha, misalnya pasar, kemudian asosiasi pasar ada ya di Kerawang ya, asosiasi pengelola pasar. Nah, barangkali itu juga bisa ditelusuri, diajak bicara dari mana dan kemana dia belanja dan menjual. Termasuk sebetulnya penggilingan, karena penggilingan yang skala besar pasti dia juga menjadi pelaku usaha, gitu ya Bu ya, begitu. Nah, kemudian, selain kita memperkuat sisi supply, maka sisi konsumsi pangan, sisi hilirnya ini juga tetap harus diajak untuk perubahan perilakunya supaya beraneka ragam, begitu ya, aneka ragam, sehingga tidak digenjot supply, kemudian demand-nya dibiarkan begitu saja. Tentunya ada keseimbangan antara perilaku supply dan perilaku demand tadi. Barangkali itu poin-poin yang bisa kami diskusikan sebagai bahan diskusi. Kami tunggu saran dan perbaikannya, respon Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima